Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisa perancangan sistem pengolahan data UMKM berdasarkan Business Intelligence Development Model Framework. Latar belakang teknologi UMKM. Transformasi digital dalam revolusi industri 4.0 mengadopsi teknologi informasi sebagai kebutuhan utama untuk mendukung efisiensi proses bisnis serta meningkatkan kapabilitas UMKM dalam melakukan ekspansi dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Optimalisasi pengambilan keputusan berbasis data, memanfaatkan integrasi data yang akurat dan real-time. Dengan pencatatan manual dan digital, risiko kesalahan manusia dan akurasi data. Pencatatan manual pada buku besar rentan terhadap human error yang menyebabkan ketidakakuratan perhitungan. Sebaliknya, sistem digital meminimalkan risiko tersebut melalui otomasi kalkulasi yang memastikan data operasional dan keuangan tetap konsisten. Kecepatan akses dan analisis informasi. Pengelolaan data secara manual mengakibatkan keterlambatan informasi karena data sulit dianalisis secara real-time. Untuk kebutuhan mendesak, sistem digital memungkinkan penyajian informasi secara instan, sehingga pemilik UMKM dapat memantau performa bisnis kapan saja. Perbandingan pencatatan manual dan digital. Yang pertama, keamanan dan integritas data fisik. Dokumen fisik memiliki resiko kehilangan atau kerusakan yang tinggi akibat faktor lingkungan maupun kelalaian penyimpanan. Penerapan teknologi digital menyediakan perlindungan lebih baik melalui mekanisme login dan enkripsi untuk menjaga privasi serta integritas data usaha. Yang kedua, transformasi pengambilan keputusan strategis. Pencatatan manual membatasi pelaku usaha pada pelaporan sederhana yang kurang mendukung analisis tren jangka panjang. Dengan sistem digital berbasis business intelligence, UMKM dapat beralih ke keputusan berbasis institusi menjadi keputusan strategis yang didorong oleh data. Baik, sekarang kita berada di tampilan login aplikasinya. Penjelasan sistem login pada aplikasi UMKM. Sebelum pengguna dapat menggunakan seluruh fitur aplikasi UMKM, pengguna harus terlebih dahulu melakukan proses login ke dalam sistem. Sistem login merupakan salah satu bagian penting dalam aplikasi karena berfungsi sebagai keamanan utama untuk melindungi data dan informasi usaha. Login adalah proses autentikasi pengguna dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Setelah data yang dimasukkan sesuai dengan database, pengguna akan diberikan akses untuk masuk ke dalam aplikasi dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Pada aplikasi UMKM, sistem login memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta data produk, transaksi penjualan, laporan keuangan, dan data pelanggan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin. Selain sebagai sistem keamanan, login juga membantu mengatur hak akses pengguna. Misalnya, pemilik usaha admin memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur aplikasi, sedangkan pegawai hanya dapat mengakses fitur tertentu tugasnya. Fungsi sistem login. Ada beberapa fungsi utama sistem login pada aplikasi UMKM. Yang pertama itu adalah mengamankan data usaha. Sistem login membantu melindungi data penting agar tidak diakses oleh orang yang tidak memiliki akses. Yang kedua, membatasi hak akses pengguna. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berada sesuai peran masing-masing seperti admin atau pegawai. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi. Data transaksi, laporan keuangan, dan informasi pelanggan dapat tersimpan dengan lebih aman. Yang keempat, mempermudah pengolahan pengguna
Admin dapat mengatur akun pengguna yang dapat diakses aplikasi. Yang kelima, pendukung keamanan sistem. Dengan adanya login dan logout, sistem menjadi lebih aman dari penyalahgunaan akses. Proses kerja sistem login. Berikut merupakan alur kerja serta login pada aplikasi UMKM. Yang pertama itu pengguna membuka aplikasi UMKM. Yang kedua, sistem menampilkan halaman login. Yang ketiga, pengguna memasukkan username dan password. Yang keempat, data login dikirim ke server untuk diverifikasi. Yang kelima, sistem mencocokkan data dengan database pengguna. Yang keenam, jika data benar, pengguna berhasil ke dashboard aplikasi. Yang ketujuh, jika data salah, sistem penampilan pesan kesalahan login. 2. Tahap pengelolaan produk dan stok barang. Setelah data usaha tersimpan secara digital, aplikasi membantu pelaku UMKM dalam mengelola produk dan stok barang. Sistem memungkinkan pengguna menambahkan, mengubah, dan memantau jumlah persediaan barang secara otomatis. Ketika terjadi transaksi penjualan, stok barang akan berkurang secara otomatis pada sistem. Hal ini membantu pelaku usaha mengetahui kondisi persediaan barang secara real-time sehingga mengurangi resiko kehabisan stok maupun penumpukan barang. Manfaat tahap ini bagi UMKM adalah untuk pengawasan stok yang lebih mudah, mengurangi resiko kehilangan barang, dan membantu pengaturan persediaan produk. 4. Tahap pembuatan laporan keuangan. Data transaksi yang tersimpan pada sistem kemudian diolah menjadi laporan keuangan secara otomatis. Aplikasi mampu menghasilkan laporan pemasukan, pengeluaran, laba dan rugi usaha dengan cepat dan akurat. Laporan keuangan membantu pelaku usaha memahami kondisi bisnis secara lebih jelas. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan usaha dan menentukan strategi bisnis ke depannya. Manfaat tahap ini bagi UMKM, mempermudah evaluasi usaha, membantu pengambilan keputusan, dan laporan keuangan lebih cepat dan akurat. Tahap pencatatan dan pengelolaan transaksi. Pada tahap ini, aplikasi UMKM membantu mencatat seluruh transaksi penjualan dan pembelian secara otomatis. Setiap transaksi yang dilakukan akan langsung tersimpan ke dalam database sistem. Proses pencatatan digital membuat pengelolaan transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan pencatatan manual. Selain itu, pelaku usaha dapat melihat riwayat transaksi kapan saja untuk memantau perkembangan usaha. Manfaat tahap ini bagi UMKM. Transaksi tercatat otomatis, mempermudah proses pembukuan, menghemat waktu dan tenaga. Laporan keuangan pada aplikasi UMKM itu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan suatu usaha dalam periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengetahui pemasukan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang terjadi dalam kegiatan bisnis. Dalam aplikasi UMKM, laporan keuangan dibuat secara otomatis berdasarkan data transaksi yang tersimpan di dalam sistem. Seluruh data penjualan, pembelian, serta pengeluaran usaha akan diproses oleh aplikasi sehingga menghasilkan laporan yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Laporan keuangan menjadi salah satu fitur penting karena membantu pelaku UMKM memahami kondisi usaha secara lebih jelas dan mempermudah proses pengambilan keputusan bisnis. Ada beberapa fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan. Adapun fungsi laporan keuangan pada aplikasi UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kondisi keuangan usaha. Laporan keuangan membantu pelaku usaha mengetahui
jumlah pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam bisnis. Yang kedua, menghitung keuntungan dan kerugian. Melalui laporan keuangan, pengguna dapat mengetahui apakah usaha memperoleh laba atau mengalami kerugian. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi usaha dan pengembangan bisnis. Yang keempat, mempermudah evaluasi usaha. Pelaku UMKM dapat mengevaluasi usaha penjualan dan keuntungan. Yang kelima, membantu pengelolaan keuangan. Laporan keuangan membantu mengelola arus kas agar lebih teratur. Analisis keuntungan produk merupakan proses menghitung dan mengevaluasi keuntungan yang diperolehi dari hasil penjualan suatu produk. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang dijual itu menguntungkan ataupun merugikan, ataupun hasil yang sesuai dengan target usaha. Dalam aplikasi UMKM, analisis keuntungan produk menjadi salah satu fitur penting karena membantu pelaku usaha memahami kondisi bisnis secara lebih jelas. Melalui analisis ini, pemilik usaha dapat mengetahui produk mana yang paling menguntungkan, biaya yang dikeluarkan, serta total pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Tujuan dari analisis keuntungan produk, yang pertama, mengetahui tingkat keuntungan dari setiap produk yang dijual. Yang kedua, membantu pelaku usaha menentukan harga jual produk. Yang ketiga, mengontrol biaya pengeluaran usaha. Keempat, membantu pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan penjualan usaha. Dan yang keenam, mengidentifikasi produk yang paling laris dan menguntungkan.